warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai hari ini sehingga kita diizinkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Salawat teriring salam marilah selalu kita haturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dikumpulkan bersama orang-orang terbaik yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan sama-sama meneladani kisah Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini dikisahkan seorang pemuda yang tinggal di pinggiran kota Yaman, tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan juga buta. Si Uwais ini juga memiliki cacat tubuh, jadi seluruh tubuhnya itu adalah ada bintik-bintik putih di seluruh tubuhnya, di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang di sekitarnya memang menjauhi Uwais. Tetapi hal itu tidak menyurutkan niatnya dalam beribadah dan dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Jadi si Uwais ini kesehariannya menggembala kambing. Kemudian suatu hari sang ibu ini mengatakan kepada Uwais bahwa beliau ingin naik haji. Jadi si ibunya bilang kepada Uwais bahwa, "Nak, ibu ingin naik haji." Kemudian si Uwais berkata dengan ibunya, "Iya Bu, kita akan naik haji bersama-sama dan aku akan mengantarkan ibu." Kemudian di dalam hati si Uwais berpikir bagaimana caranya Uwais bisa mengantarkan ibunya naik haji, sedangkan jarak dari kota Yaman menuju kota Mekah, menuju Madinah itu sangat jauh dan mereka tidak memiliki kendaraan apapun untuk digunakan ke sana. Kemudian si Uwais ini memiliki sebuah ide. Si Uwais ini saking dia berbaktinya terhadap ibunya, dia tidak pernah sekalipun membantah apa yang diinginkan ibunya. Jadi si Uwais ini mengumpulkan bahan makanan untuk digunakan sebagai perbekalan ketika perjalanan dari Yaman menuju ke Mekah, menuju ke Madinah. Juga si Uwais ini menabung sedikit demi sedikit. Si Uwais ini membelilah seekor lembu, seekor sapi. Jadi si Uwais membeli seekor lembu untuk berlatih selama beberapa bulan lamanya. Jadi si lembu itu digendong di bahunya dari rumah menuju ke bukit setiap hari bolak-balik supaya ototnya terlatih. Kenapa ototnya terlatih? Supaya ketika ibunya sudah waktunya tiba naik haji, maka Uwais kuat menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, setelah tiba waktu haji, maka si Uwais mengajak ibunya, "Ayo Bu, kita berangkat haji." Kemudian si ibunya merasa sedih bercampur haru. "Bagaimana kita akan berangkat, Nak?" Kemudian si Uwais bilang, "Tentu saja aku akan menggendong ibu ke sana." Karena Uwais ini sangat, seperti yang tadi sudah ibu sampaikan, si Uwais ini sungguh berbakti kepada ibunya. Jadi dia benar-benar menerapkan sebuah hadis yang mengatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi apapun keinginan ibunya maka Uwais akan melaksanakannya selama itu baik. Nah, ketika tiba waktu haji, si Uwais menggendong ibunya. Ketika sampai di Baitullah, si ibunya meneteskan air mata karena sedih bercampur bahagia. Kemudian sang ibu berkata kepada Uwais, terima kasih anakku karena sudah mengantarkan ibumu yang seperti ini untuk menjumpai Allah." Kemudian si Uwais berkata, "Iya Bu." Tanya. Kemudian si Uwais berdoa. Si Uwais menengadahkan tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Kemudian ibunya yang berada di gendongan Uwais bertanya, "Lalu bagaimana dengan doamu, Nak? Apa tidak ada satupun yang kau inginkan? Bagaimana dengan dosa-dosamu?" Kemudian si Uwais berkata, "Tidak Bu, cukup. Aku meminta Allah mengampuni dosa-dosa ibu. Dengan begitu, ibu akan masuk surga. Ketika ibu masuk surga, ridho ibulah yang akan membawaku menyusul ibu ke surga." Begitu jawaban Uwais. Ibunya kembali meneteskan air mata dengan rasa sedih bercampur bahagia, dan
tiba-tiba Allah memberikan karunia-Nya yang luar biasa. Belang-belang di sekujur tubuh Uwais itu tiba-tiba menghilang. Hanya tersisa satu bulatan di telapak tangan kanannya. Jadi itu sebagai tanda untuk mengenali si Uwais tersebut, si Uwais Al-Qarni tersebut. Jadi dia memiliki tanda putih, bulatan putih di telapak tangan kanannya. Nah, kemudian setelah waktu haji selesai, Uwais pun pulang bersama dengan ibunya dengan kembali menggendong ibunya. Dan beberapa waktu kemudian, si Uwais ini ingin pergi menjumpai Rasulullah, ingin menjumpai baginda Rasulullah, karena Uwais ini belum pernah sekalipun berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian karena rasa baktinya kepada ibunya, maka Uwais meminta izin kepada ibunya. Ibu, bolehkah aku menjumpai baginda Rasulullah? Kata Uwais kepada ibunya. Kemudian ibunya menjawab dengan penuh kasih sayang, pergilah nak, tapi jangan terlalu lama sebab ibu ditinggalkan sendirian di sini, kata ibunya. Akhirnya setelah mendapatkan izin dari ibunya, si Uwais ini pergi menjumpai Rasulullah. Rasulullah itu tinggalnya di Madinah. Jarak dari Yaman menuju Madinah itu cukup jauh. Jadi perjalanannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ketika si Uwais sudah sampai di rumah Rasulullah, Uwais sedih karena tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang berperang bersama para sahabatnya. Di sana Uwais hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian si Uwais setelah menunggu beberapa saat, ternyata Rasulullah belum juga kembali. Akhirnya Uwais menitipkan pesan kepada Aisyah radhiyallahu anhu, menitipkan pesan bahwa, ya Ummul Mukmin, tolong sampaikan salam hormatku, salam takzimku kepada baginda Rasulullah. Aku tidak bisa menunggunya terlalu lama sebab aku meninggalkan ibuku seorang diri di rumah. Kemudian Aisyah menjawab, ya akan kusampaikan kepada baginda. Setelah berpamitan dengan Aisyah, kemudian Uwais kembali pulang karena jaraknya memang jauh, jadi butuh waktu lama untuk kembali sampai di rumah. Kemudian beberapa saat kemudian Rasulullah kembali ke rumah bersama dengan para sahabatnya. Ketika tiba, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, adakah seseorang yang menjumpaiku selama aku pergi? Sebab para rasul di langit sangat merindukan dia. Para rasul dan semuanya merindukan dia. Surga juga merindukannya. Siapakah yang menjumpaiku? Kata Rasulullah. Kemudian Aisyah berkata, ada seorang pemuda dari Yaman yaitu Uwais. Dia ingin menjumpai Rasulullah, tetapi karena baginda sedang pergi, dia kemudian kembali ke rumahnya karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama. Nah, kemudian salah satu sahabat Rasulullah bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Dia adalah seorang pemuda yang dirindukan oleh surga dan seluruh malaikat serta Rasul yang ada di langit, sebab rasa baktinya kepada ibunya. Jadi, jika suatu saat kalian bertemu dengannya, mintalah doa dari Uwais, maka Allah akan mengabulkan dan seluruh malaikat dan Rasul akan mengaminkan doa kalian. Nah, sehingga para sahabat bertanya, bagaimana kami menjumpainya? Carilah seorang pemuda dengan titik bulatan putih di tangannya, maka kamu akan berjumpa dengannya. Itulah Uwais Al-Qarni, penghuni langit yang dia tidak dikenal di bumi, tetapi seluruh yang ada di langit mengenalnya dan merindukannya, termasuk surga pun merindukannya. Begitulah kata Rasulullah. Nah, baik, dari hal tersebut ada yang memang harus kita teladani, bahwa ketika kita menunjukkan rasa bakti kita kepada ibu, maka surga akan mengikuti kita. Jika kita ingin Allah memasukkan kita ke dalam surga, kita berkumpul dengan orang-orang terbaik, maka berbaktilah kepada ibumu. Sebab ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang pertama yang harus kepada siapakah aku berbakti? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Setelah 3 kali dijawab ibumu, kemudian orang tersebut bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Yang terakhir adalah ayahmu. Nah, jadi Allah saja
Rasulullah saja memerintahkan kita untuk berbakti kepada ibu. Begitu mulianya ibu, sehingga kita harus mengutamakan ibu dibandingkan siapapun. Jadi demikian tadi yang bisa ibu sampaikan. Semoga kita sama-sama bisa meneladani kisah Uwais Al-Qarni dalam berbakti kepada ibunya, dan semoga di tahun ini puasa kita jauh lebih baik dibandingkan puasa kita di tahun sebelumnya. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.